Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan mengenai teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain sebuah akad pembiayaan syariah yang terdiri dari 4 teknik. Yang pertama, memahami karakteristik kebutuhan nasabah yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nur Laila. Yang kedua, memahami kebutuhan nasabah. Yang ketiga, memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank yang akan dijelaskan oleh Gunawan Surya. Yang keempat, memahami akad fikih yang tepat yang akan dijelaskan oleh Rizky Nur Awalia. Silahkan teman-teman untuk disimak. Baik, saya akan mulai penjelasannya. Yang nomor 1 yaitu memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Dalam hal ini terdapat 2 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, objek, dan yang kedua, kegunaan. Yang pertama, objek. Nah, objek pembiayaannya itu berupa barang yang ready stock atau good in process. Kedua hal tersebut itu memiliki cara yang berbeda dalam menggunakan akadnya. Misal, barang tersebut itu ready stock, maka pembiayaannya itu dengan murabahah, sedangkan yang good in process harus dilihat dari jangka waktunya. Misal jangka waktunya pendek, maka pembiayaannya dengan akad salam karena nasabah mampu menyelesaikan kewajibannya dalam sekali pembayaran sekaligus. Nah, sedangkan yang jangka waktunya panjang menggunakan pembiayaan istisna karena nasabah baru mampu menyelesaikan kewajibannya setelah melakukan beberapa kali pembayaran. Nah, di sisi lain, objek pembiayaan itu juga ada yang dibutuhkan bukan berupa barang melainkan jasa, maka pembiayaannya itu dengan ijaroh. Nah, yang kedua, kegunaan. Dalam hal ini harus dicermati apakah barang dan jasanya itu untuk kegiatan produktif atau konsumtif. Bila barang dan jasanya itu digunakan untuk kegiatan produktif, maka harus dilihat apakah hal itu digunakan untuk modal kerja atau investasi. Yang pertama, modal kerja. Kalau barang dan jasanya digunakan untuk modal kerja, maka kita harus tahu apakah nasabah tersebut itu sudah memiliki kontrak atau belum. Misal, nasabah belum memiliki kontrak, maka harus dilihat dulu apakah pembiayaannya itu digunakan untuk ready stock atau good in process. Misalkan jika untuk yang ready stock, maka pembiayaannya itu dengan akad murabahah. Sedangkan yang good in process harus dilihat dari jangka waktunya. Misal jangka waktunya pendek, maka menggunakan akad salam. Jika jangka waktunya panjang, maka menggunakan akad istisna. Nah, jika nasabah itu memiliki kontrak, maka harus dilihat dulu apakah pembiayaannya itu digunakan untuk konstruksi atau pengadaan barang. Jika digunakan untuk pengadaan barang, maka pembiayaan itu dengan akad mudorobah. Sedangkan jika untuk konstruksi, pembiayaannya itu dengan akad istisna. Nah, selanjutnya yang kedua, investasi. Dalam investasi yang harus dilihat apakah barang dan jasanya itu digunakan untuk ready stock atau good in process. Nah, misal apabila digunakan untuk ready stock, maka harus dilihat
jangka waktunya panjang atau tidak. Jika panjang menggunakan akad akad ijaroh muntahi bitamlik atau IMBT. Jika tidak, maka menggunakan pembiayaan murabahah. Nah, selanjutnya untuk yang good in process, maka harus dilihat dari jangka waktunya, apakah jangka waktunya panjang atau pendek. Jika jangka waktunya panjang, maka menggunakan akad istisna. Jika dalam jangka waktu pendek menggunakan akad salam. Nah, selanjutnya yang berdasarkan kegiatan konsumtif. Nah, yang pertama digunakan untuk kegiatan ready stock, maka pembiayaannya itu menggunakan akad murabahah. Sedangkan yang good in process, maka pembiayaannya itu harus dilihat dari jangka waktunya. Jika jangka waktunya pendek, maka menggunakan akad salam. Jika jangka waktunya panjang, maka menggunakan pembiayaan istisna. Nah, di sisi lain juga ada kegiatan konsumtif yang dibutuhkan itu bukan barang melainkan jasa, maka yang digunakan adalah akad ijarah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Taktik yang kedua dalam mendesain pembiayaan syariah adalah memahami kebutuhan nasabah. Dalam hal ini kita harus mengetahui apakah nasabah ini highly predictable atau dapat diprediksikan atau tidak. Apabila sebuah nasabah ini dapat diprediksikan atau highly predictable, maka kita harus melanjutkan ke faktor selanjutnya, yaitu apakah nasabah ini pembiayaannya untuk pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang. Apabila untuk kegiatan pekerjaan konstruksi, maka pembiayaan yang diberikan adalah berbentuk istisna. Namun apabila untuk pengadaan barang, maka pembiayaan yang diberikan adalah mudharabah, kecuali untuk akad atau skala yang kecil. Nah, namun apabila si nasabah ini tidak highly predictable atau tidak dapat diprediksikan, maka kita harus mengetahui selanjutnya, yaitu apakah nasabah ini ready stock atau good in process. Apabila ready stock, maka pembiayaan yang diberikan adalah mudharabah. Namun apabila good in process, maka kita harus mengetahui dari dua faktor. Yang pertama, apakah si nasabah ini kurang dari 6 bulan waktunya atau lebih dari 6 bulan waktunya. Apabila kurang dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah salam, akad salam. Namun apabila lebih dari 6 bulan, maka akad yang diberikan adalah akad istisna. Seperti contoh, si A ingin membeli mobil custom untuk si B kepada si B. Nah, si A nih apabila barang-barang yang diinginkan oleh si A ini ada dalam waktu kurang dari 6 bulan, maka akad atau pembiayaan yang diberikan adalah merupakan pembiayaan salam. Namun apabila barangnya ini masih belum ada dan harus dirakit dalam tempo lebih dari 6 bulan, maka pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan istisna. Terima kasih. Taktik yang ketiga dalam memahami atau melakukan desain pembiayaan syariah adalah memahami karakteristik sumber dana dari pihak ketiga bagi bank. Yaitu, kenapa kita harus melakukan ini? Karena agar kita mendapatkan yang pertama kepastian dari bank. Kepastian bank terhadap apa? Terhadap pemenuhan kebutuhan cash out bank dalam memberikan pembiayaan dapat tertutupi oleh pembiayaan atau cash in oleh debitur. Yang kedua, harus kita dapat memahami kepastian bank dalam kewajiban pemberian bagi hasil yang diberikan bagi pemenang atau pihak ketiga, yaitu pihak ketiga dapat ditutupi oleh pembayaran, yaitu cash in oleh debitur. Tujuan dari dua di atas itu adalah dalam rangka memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank yang melakukan analisis arus kas, baik dari sisi cash in maupun dari sisi take out. Dalam hal ini, cash in bank, faktor yang harus diperhatikan adalah apakah ia berbentuk grace void atau tidak. Apabila dia berbentuk grace void, maka konsekuensi yang diterima adalah bank tidak akan mendapatkan cash in dari debitur selama masa ini. Dengan demikian, bank juga tidak mampu untuk membagi hasil
kepada nasabah penyimpan dana. Ya, oleh sebab itu bank perlu melihat lebih lanjut apabila ada masa grace period. Apabila ada masa grace period, yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran tersebut dilakukan secara intelemen atau tidak. Apabila tidak intelemen, berarti hanya akan dilakukan pembayaran satu kali saja, yaitu di akhir masa pembiayaan. Tentunya model pembiayaan seperti ini sangat memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi, sehingga lebih baik bank memutuskan untuk tidak melakukan pembiayaan apabila debitur menginginkan pembiayaan dilakukan secara lump sum di akhir kontak. Ya. Jika intelemen berarti bank masih kemungkinan memberikan bagi hasil kepada deposan sesuai dengan termin intelemennya. Ya, tersebut baik bulanan maupun non bulanan. Oleh karena itu, faktor selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah pembayaran itu dilakukan secara bulanan atau tidak. Ya. Yang selanjutnya itu hal keempat dalam teknik mendesain kontrak syariah dalam perbankan syariah itu memahami akad fikih yang tepat. Nah, ketika kita berbicara tentang hal keempat ini atau tentang memahami akad fikih yang tepat ini, maka kita itu tidak akan lepas dari suatu materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Nah, bahwasannya itu suatu transaksi di sebuah bank syariah harus sesuai dengan suatu prinsip-prinsip dari syariah. Jadi tidak boleh tuh bertentangan dengan syariah dalam suatu zatnya. Terus jadi zat-zat yang diperjualbelikan atau yang ditransaksikan itu memang tidak boleh yang haram. Nah, ada juga transaksi yang tidak boleh bertentangan dengan syariah apabila kita lihat atau dilihat dari haram selain zatnya itu. Misalnya dalam transaksi ada tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu di situ ada maisir, terus ada tadlis, ada goror, ada riba gitu kan, dan juga ada hal-hal lain yang dilarang. Nah, terus ada yang tidak sah secara akadnya, terus ada juga ta'aluk, terus ada juga tindakan dua atau lebih transaksi dalam waktu yang bersamaan. Nah, itu tidak boleh. Nah, kemudian hal yang selanjutnya itu dalam menerapkan suatu akad itu suatu akad transaksi itu juga kita harus memperhatikan suatu karakteristik akad tersebut atau akad yang kita nanti gunain itu. Nah, apakah suatu akad itu yang sifatnya tabaru atau tijaroh. Nah, kalau misalnya bersifat tabaru itu berarti tabaru itu juga bisa diartikan sebagai tolong menolong gitu kan. Nah, jadi dalam jenis tabaru ini bank itu tidak boleh meminta kompensasi apapun atas akad-akad yang sifatnya tabaru. Nah, kalau sedangkan tijaroh itu kayak kebalikannya dari tabaru. Kalau tijaroh itu di sini bank boleh menerapkan kompensasi. Nah, dalam kompensasi dari akad yang kita lakukan nanti kan, misalnya nanti lebih jelasnya akad-akad apa itu akan dijelaskan. Dalam mengidentifikasi akad tijaroh, atau bisa juga diartikan di mana hal ini bank boleh mengambil keuntungan dari akad yang digunakannya nanti. Maka terdapat dua hal yang harus kita perhatikan di sini.
Nah, itu yang pertama itu ada natural ini konteks atau kontraks atau NCC, disingkatnya, lebih singkatnya itu NCC. Artinya itu akad-akad yang memberikan kepastian baik secara jumlah, waktu atau time. Nah, yang kedua itu ada juga natural uncontained kontrak atau NUC. Nah, itu bisa diartikan juga kontrak atau akad yang tidak memberikan sebuah kepastian pendapatan. Nah, kalau tadi kan NCC itu akad yang memberikan kepastian pembayaran itu pasti itu kan. Kalau NUC ini itu tidak memberikan sebuah kepastian, kebalikannya gitu. Nah, untuk NCC itu tentunya itu kedua belah pihak itu boleh saling menukarkan itu aset suatu sama lain yang dimilikinya. Terus kemudian objek pertukarannya itu pun harus ditetapkan di awal akad gitu kan, dengan sangat pasti, misalnya itu jumlahnya itu segimana, terus mutu, terus harga maupun waktu penyerahannya itu mau gimana. Nah, terus ada beberapa akad yang digunakan dalam perbankan syariah, misalnya itu akad murabahah, ijaroh, terus IMBT atau ijaroh mutahiyah bitamli, terus ada akad salam dan juga istisna. Nah, itu akad-akad itu merupakan kategori NCC atau natural contained contracts, atau bisa juga diartikan kan kontrak-kontrak yang memberikan kepastian pembayaran. Nah, sedangkan NCC namun dalam namun ada juga beberapa akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan, atau bisa disebut ya tadi yang dijelaskan di awal itu NCC kan, atau natural NUC, maaf. Nah, yang NUC itu kan natural uncontained contract, atau ya bisa disingkat NUC itu beberapa akad yang tidak memberikan kepastian pendapatan. Nah, di sini tuh kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastian. Akad dalam bisnis itu tidak mendapatkan kepastian pendapatan itu, atau return kan, pendapatan itu sama bisa diartikan juga atau bisa disebut juga dengan return. Nah, baik dalam segi jumlah maupun waktu. Nah, jadi di sini itu bisa saja returnnya itu bernilai positif, negatif maupun nol. Nah, biasanya itu di sini menggunakan suatu akad kerjasama, misalnya seperti akad murabahah, akad musyarakah, akad mujaroah, terus akad musakoh, dan juga akad muqarabah. Nah, yang tadi itu yang sebutkan tadi itu akad-akad yang digunakan akad-akad yang biasa digunakan dalam kategori NCC. Nah, karena memang dalam NCC itu kan tadi tidak pasti ya pendapatannya atau pembayarannya, jadi returnnya itu returnnya itu tidak bisa dipastikan, misalnya dalam bulan ini, atau misalnya periode ini atau tahun ini. Nah, itu tidak pasti dapatnya itu kapan. Nah terus udah tidak pasti, terus itu bisa aja positif, terus bisa aja negatif, terus bisa aja nol. Nah, baik sekian pemaparan atau penjelasan materi dari saya tentang hal yang keempat atau teknik yang keempat dalam mendesain suatu akad pembiayaan syariah, yaitu memahami akad fikih yang tepat. Baik, sekian dari pemaparan dari kelompok 1.
yang menjelaskan tentang teknik yang perlu dilakukan untuk mendesain suatu akad di dalam pembiayaan syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat bersama-sama mempelajari ilmu perbankan syariah. Salam menyertai salam mereka sama-sama kita curahkan kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga terang benderang dengan ilmu dan pengetahuan. Yang terhormat Bapak dosen Zawahir, yang terhormat Bapak Asdos Mutawali, dan teman-teman sekalian. Izinkan kami dari kelompok 1 untuk mempresentasikan mengenai salah satu dari matkul perbankan syariah, yaitu adalah desain syariah kontrak atau desain pembiayaan syariah. Yang dimana anggota kelompok 1 ini ada saya sendiri, Bima Surya, ada Nur Laila, dan ada Rizky Nur Awali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita mulai pembahasan materi yang akan dimulai dari teknik yang pertama, yaitu memahami karakteristik kebutuhan nasabah yang akan dibawakan oleh saudari Nur Laila. Untuk saudari Nur Laila, waktu dan tempat saya persilakan. Segala hormat. Baik, saya akan menjelaskan tentang teknik yang pertama, yaitu memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Menurut Fatwa DSN MUI nomor 4 DSN MUI _4 2000 tentang murabahah pada bagian kelima, penundaan pembayaran dalam murabahah. 1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya. Yang kedua, jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Dalam fatwa DSN MUI di atas telah disebutkan bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak boleh menunda-nunda pembayaran hutangnya. Dan apabila kasus tersebut tidak bisa selesai melalui musyawarah, maka diajukan ke Basyarnas. Namun jika memang penundaan pembayaran yang dilakukan dikarenakan bangkrut atau pailit, maka fatwa tersebut juga mengatur pada bagian ke-6, yaitu bangkrut dalam murabahah. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, maka bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali atau berdasarkan kesepakatan. Namun, jika penundaan pembayaran yang dilakukan oleh Pertamina itu dikarenakan pihak Pertamina mengalami penurunan kemampuan pembayaran, maka DSN MUI juga mengeluarkan fatwa sebagai berikut. 1. Fatwa DSN MUI nomor 46 DSN MUI _2 2005 tentang potongan tagihan murabahah bagian pertama, ketentuan pemberian potongan. Yang kedua, tentang Fatwa DSN MUI nomor 47 DSN MUI _2 2005 tentang penyelesaian piutang murabahah bagi nasabah tidak mampu membayar. Ketentuan penyelesaian, LKS boleh melakukan penyelesaian murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan A. Objek murabahah dan atau jaminan lainnya dijual oleh nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang disepakati. Yang B. Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan. Yang C. Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang, maka LKS mengembalikan sisanya kepada nasabah. Yang D.
Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang, maka sisa hutang tetap menjadi hutang nasabah. Yang apabila nasabah tidak mampu membayar sisa hutangnya, maka LKS dapat membebaskannya. Yang ketiga, Fatwa DSN MUI nomor 48 DSN MUI _2 2005 tentang penjadwalan kembali tagihan murabahah. Ketentuan penjadwalan kembali yaitu LKS boleh melakukan penjadwalan kembali atau rescheduling tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan ketentuan. A. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa. B. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya real. C. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Contohnya, sengketa bank syariah, misalnya, adalah antara Pertamina dengan bank syariah. Pertamina mengajukan pembiayaan dalam akad murabahah atau jual beli kepada dua bank syariah untuk membiayai pengadaan 100 unit kendaraan. Kedua bank syariah itu sepakat menyalurkan pembiayaan untuk 50 unit kendaraan. Suatu kali Pertamina terlambat membayar, namun secara sepihak salah satu bank syariah tiba-tiba menaikkan harga jual barang. Sengketa ini tidak kunjung selesai karena pihak bank syariah tidak bersedia membawa kasus ini ke Basyarnas, sedangkan sengketa bank syariah baru bisa dibawa ke Basyarnas kalau kedua belah pihak menyetujui. Pihak bank syariah memilih untuk diselesaikan melalui peradilan umum karena bisa mendapatkan keuntungan sekitar 250 juta. Sementara kuasa hukum Pertamina melaporkan kasus ini ke BI Bank Syariah yang bersangkutan, DSN MUI, dan pengawas syariah atau DPS, namun hasilnya tetap nihil. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Nur Laila yang telah membacakan materinya, yaitu yang pertama tentang memahami karakteristik kebutuhan nasabah. Ya, selanjutnya kita akan beranjak ke materi yang kedua, yaitu adalah memahami kemampuan nasabah yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. B. Memahami kemampuan nasabah. Untuk melihat kemampuan nasabah, dilihat dari laporan keuangannya, karena dari laporan keuangan tersebut dapat menilai kekuatan dan kelemahan dari nasabah, dapat terlihat posisi keuangannya, dan juga dapat menunjukkan sumber-sumber kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang memiliki pembiayaan. Analisa laporan keuangan juga dapat digunakan untuk melihat kemampuan nasabah, karena dari analisa laporan keuangan dapat diketahui posisi keuangan dalam satu periode tertentu, mengetahui kelemahan kekuatan dari perusahaan tersebut, dan juga dapat mengetahui langkah-langkah perbaikan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan tersebut. Contohnya, mekanisme pembiayaan cicil emas di Bank Syariah Mandiri Area Cirebon. Ada beberapa proses dalam pengajuan pembiayaan cicil emas nasabah, menggunakan pembiayaan cicil emas kepada bank melalui petugas marketing. Petugas memproses analisa pembiayaan, petugas menghubungi nasabah untuk melakukan akad pembiayaan, melaksanakan akad, proses pencairan, petugas menghubungi supplier dan nasabah membayar DP sebesar 20% yang telah disepakati. Dan pencairan emas pada saat nasabah telah melunasi pembiayaannya. Di Bank Syariah Mandiri, dalam pembiayaan cicil emas lebih memperhatikan karakter nasabah, karena dengan karakter mempermudah pihak bank untuk mengetahui kemampuan, pendapatan, dan keadaan nasabah dengan menggunakan B-checking. Dengan B-checking mempermudah pihak bank untuk mengetahui pendapatan nasabah, kemampuan nasabah, dan perilaku nasabah baik dilakukan dengan wawancara, karena dengan wawancara dapat terjalin silaturahmi antara pihak bank dan nasabah. Adanya keterbukaan di antara kedua pihak. Ya, tadi adalah tentang teknik memahami kemampuan nasabah. Selanjutnya yaitu yang C,
yakni memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Yang akan dibacakan oleh saya. Ya, jika ada grace period, konsekuensinya yang diterima bank adalah bank tidak akan mendapatkan cash in dari debitur selama masa ini. Dengan demikian, bank juga tidak mampu untuk memberikan bagi hasil kepada nasabah penyimpan dana. Oleh sebab itu, bank perlu melihat lebih lanjut apabila ada masa grace period, yaitu bank harus mencermati apakah pembayaran tersebut dilakukan secara installment atau tidak. Apabila tidak installment, berarti debitur hanya akan melakukan pembayaran satu kali saja, yaitu di akhir masa pembiayaan. Tentunya model pembayaran seperti ini sangat memberikan tingkat resiko yang tinggi, sehingga lebih baik bank memutuskan untuk tidak memberikan pembiayaan apabila debitur menginginkannya pembayaran dilakukan secara lamsam di akhir kontrak. Jika installment, berarti bank masih memungkinkan memberikan bagi hasil kepada deposan sesuai dengan termin installment tersebut, baik bulanan maupun non-bulanan. Oleh karena itu, faktor selanjutnya yang diperhatikan adalah apakah pembayaran itu dilakukan secara bulanan atau tidak. Jika bulanan, maka bank syariah menggunakan multiple akad, yaitu dari ijaroh dan akad lainnya. Kenapa harus multiple akad? Karena menggunakan multiple akad, walaupun ada masa grace period, baik tetap maupun mendapatkan cash in dari debitur setiap bulannya. Hal ini berarti juga bank mampu memberikan bagi hasil kepada deposan. Lalu apakah yang dimaksud dengan multiple akad? Multiple akad, yaitu akad atau juga disebut dengan akad murokab, adalah akad gabungan yang terdiri dari dua akad atau lebih. Contoh multiple akad adalah ijaroh bil istisna wal murabah. Contoh, pada tanggal 1 Maret 2011, Bank Perkasa Syariah memberikan pembiayaan kepemilikan mesin penggiling daging kepada si Ahmad. Ahmad memproyeksikan bahwa mesin tersebut baru dapat diberikan manfaat ekonomi setelah 3 bulan mendatang, sehingga ia meminta kepada bank untuk memberikan penangguhan cicilan pertama yang dilakukan olehnya pada tanggal 1 Juni 2011. Dan Bank Perkasa Syariah menyetujuinya. Nah, tenggang waktu antara tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 1 Juni ini yang dimaksud dengan grace period. Ya, prinsip penyelesaian sengketa itu telah diantisipasi undang-undang, yaitu melalui jalur litigasi yang secara absolut menjadi kewenangan pengelola agama atau UU nomor 3 tahun 2006 maupun jalur non litigasi, yaitu meliputi musyawarah, mediasi perbankan, dan melalui badan artibase syariah nasional sesuai dengan UU nomor 21 tahun 2003. Ya, yang tadi adalah memahami karakteristik sumber dana pihak ketiga bagi bank. Ya, selanjutnya yaitu adalah materi yang keempat, yaitu memahami akad fikih yang tepat, yang akan dibawakan oleh Rizky Nur Awalia. Rizky Nur Awalia, waktu depan saya persilakan. Baik, yang selanjutnya itu memahami akad fikih yang tepat. Nah, di dalam penjelasan di video yang sebelumnya, dalam teknik keempat ini terdapat dua karakteristik akad yang sifatnya ada tabaru dan ada juga tijaroh. Nah, kalau tabaru itu bisa diartikan bank tidak boleh meminta kompensasi apapun atas akad-akad yang sifatnya tabaru. Sedangkan tijaroh itu kebalikannya dari tabaru, yaitu bank boleh meminta imbalan. Contohnya, pada asuransi syariah dalam akad tijaroh atau menggunakan mudorobah, perusahaan bertindak sebagai mudorib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sohibul mal atau pemegang polis. Sedangkan dalam akad tabaru, peserta memberikan hibah yang akan digunakannya untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah. Untuk menentukan besarnya premi perusahaan asuransi syariah, dapat menggunakan rujukan. Misalnya menggunakan tabel mortalita untuk asuransi jiwa dan juga tabel morbidita untuk asuransi kesehatan. Akan tetapi dengan syarat tidak memasukkan unsur riba dalam perhitungannya. Nah, untuk klaimnya itu dibayarnya itu berdasarkan akad yang disepakati pada saat awal perjanjian. Nah, untuk klaim atas akad tijaroh,
sepenuhnya merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan untuk memenuhinya. Akan tetapi, untuk klaim atas akad tabaruk merupakan hak peserta dan merupakan kewajiban perusahaan sebatas yang disepakati dalam akad. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya itu bisa dilakukan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan apabila melalui jalan musyawarah. Baik, sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Rizky Perawali yang telah memaparkan materinya tentang memahami akal fikih yang tepat. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 1 tentang desain syariah kontrak atau desain pembiayaan syariah. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan karena segala kekurangannya datang dari diri kita sendiri. Sedangkan apabila ada kelebihannya, mohon diterima karena itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.